Di suatu pulau terpencil, terdapat sebuah desa bernama Desa Puger. Tersembunyi di tengah hutan yang lebat, terdapat rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Nyi Laksmi. Rumah itu sudah ditinggalkan selama puluhan tahun dan dianggap terkutuk oleh penduduk setempat. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Nyi Laksmi, seorang dukun yang diduga memiliki kemampuan yang mengerikan dan sangat terkenal di desa itu. Namun, suatu malam Nyi Laksmi ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya, dengan tubuh penuh luka bakar yang tidak pernah terjelaskan alasannya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat rumah tersebut. Dewi merupakan seorang mahasiswa arkeolog yang memiliki minat besar terhadap cerita mitos dan cerita-cerita rakyat. Setelah mendengar mitos tentang desa itu, ia memutuskan untuk menyelidiki rumah Nyi Laksmi demi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Bersama dengan dua temannya, Lisa dan Tia, mereka berangkat menuju desa tersebut. Hingga sampailah mereka di Desa Puger. Mereka dihampiri oleh sekelompok warga dan salah satu tetua di sana. Tetua tersebut memperingati dan melarang mereka untuk pergi ke rumah Nyi Laksmi. Namun, karena rasa ingin tahu yang cukup besar, peringatan tersebut diabaikan. Setelah mempersiapkan perlengkapan seperti senter, kamera, dan buku catatan, mereka berjalan melewati hutan menuju rumah Nyi Laksmi. Sesampainya mereka di sana, mereka tertegun sejenak di depan pintu rumah karena melihat rumah tua yang menyeramkan. Ketika memasuki dalam rumah, udara terasa lebih dingin daripada di luar, dan bau api bercampur anyir menyambut mereka. Dinding-dindingnya penuh coretan aneh yang mirip simbol kuno, dan lantainya dipenuhi serpihan kaca serta debu yang tebal. Ketika Dewi mencoba memotret sebuah lukisan tua yang ada di ruang tamu, blitz kameranya menyala dan seketika itu terlihat sosok bayangan besar di sudut ruangan melalui lensa kamera. "Apa yang kamu lihat?" tanya Lisa yang berdiri tidak jauh darinya. Kemudian Dewi hanya menggeleng, merasa ragu untuk menjelaskan. Tak lama dari kejadian itu, terdengar suara teriakan yang kencang dari lantai atas. Mereka bergegas naik mendapati Tia sedang berdiri terpaku di depan sebuah jendela besar yang pecah sebagian. Sesampainya mereka menghampiri Tia, Tia menjelaskan bahwa dia melihat sesosok orang berdiri di luar dengan memakai jubah hitam dan merah. Seketika itu Lisa mencoba melihat keluar, yang ada hanya kegelapan dan pekatnya hutan. Mereka melanjutkan penelusuran dan menemukan sebuah ruangan yang terkunci di lantai atas. Setelah berusaha keras membukanya, mereka mendapati ruangan itu dipenuhi dengan boneka-boneka tua dengan wajah yang sangat seram. Di tengah ruangan terdapat sebuah buku tebal. Dewi membuka buku itu dan menemukan catatan dalam bahasa Jawa kuno. Salah satu kalimat yang berhasil ia terjemahkan bunyi, "Barang siapa yang membangunkanku tidak akan pernah kembali dalam damai." Saat mereka membaca, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat dari sebuah lorong. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang setengah terbuka. Ketika itu Tia mencoba memastikannya, dan pintu itu pun mendadak terbanting keras hingga mengagetkan ketiga sahabat itu. Dalam kegelapan, mereka semua mendengar suara bisikan serak seperti seorang wanita tua. "Kalian seharusnya tidak berada di rumahku." Disusul dengan tawa kecil yang menyeramkan dan melengking keras. Seketika itu, malam menjadi semakin mencekam. Ketika sosok hantu dari Nyi Laksmi mulai menampakkan dirinya, ia melayang di udara dengan aura jahat yang sangat kuat, dan sosok tersebut sangat menyeramkan. Setiap kali ia mendekat, udara terasa menyesakkan.
dan terdengar suara gemerincing rantai terdengar dari pergelangan kakinya. Seketika itu, mereka berusaha melarikan diri, tetapi pintu-pintu rumah mendadak terkunci. Dewi yang membawa buku Nyi Laksmi mulai membaca salah satu mantra untuk mencoba menghentikan arwah tersebut. Namun, setiap kata yang diucapkan justru membuat Nyi Laksmi semakin marah. "Kamu pikir kau bisa mengusirku?" Suara Nyi Laksmi menggema hingga membuat dinding-dinding rumah bergetar. Lisa mencoba memecahkan jendela, tetapi setiap pecahan kaca yang jatuh berubah menjadi serangga yang menyerang mereka. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah patung kecil yang tampak seperti boneka menyerupai Nyi Laksmi di salah satu sudut ruangan. Ia meraih patung itu dan tanpa berpikir panjang, ia membakarnya dengan korek api. Saat patung itu mulai terbakar, Nyi Laksmi keluarkan jeritan memilukan seperti orang kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar dan perlahan hancur menjadi abu. Kemudian rumah itu pun juga ikut terbakar dan mulai runtuh. Ketiga sahabat tersebut berlari keluar rumah tepat sebelum atap rumah itu ambruk. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kota dengan penuh trauma. Namun, Dewi merasa bahwa sesuatu masih mengikutinya. Setiap malam, ia melihat bayangan di balik jendela dan terdengar bisikan serak yang memanggil namanya.